Desta. Karena dulu kami sering berkumpul gitu kan. Terus kedua saya juga fans sama salah satu pemain band ya, kayak Klub Ektis tuh. Baik. Jadi dipanggilnya Desta. Nah dari dulu tuh sampai sekarang ya jadi dipanggilnya Desta. Kalau nama Islam itu Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Itu pemberian dari salah satu ustadz waktu itu ya. Karena saya nggak tahu waktu itu, akhirnya beliau kasih nama saya itu Muhammad Hidayat. Asli mana keluarga? Kalau mama saya keturunan Tionghoa, papa juga keturunan Tionghoa. Jadi kami ya asli dari Tionghoa, cuma lahir di Jakarta. Okay. Tionghoanya lebih agamanya ke apa kalau boleh tahu? Kalau keluarga agamanya ke Buddha ya. Ke Buddha ya? Iya, ke Buddha. Jadi dulu tuh saya sering ikut ke wihara lah di daerah Sunter itu, Sunter Agung, Blok A itu. Okay. Saya sering diajak ke situ dari kecil. Saya sering ya setiap hari Minggu lah, seperti sekolah minggu. Dan semenjak saya kecil, umur sekitar 5 tahunan itu, saya sering ngelihat ini, sering ngelihat di masjid itu orang ngaji. Jadi kalau mereka pada ngaji sore, saya ngintip di jendela gitu. Oke. Di jendela saya intipin, terus saya catat gitu kan. Dicatat? Iya, sempat dulu dicatat. Udah pulang langsung. Sampai ada sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan itu saya catat itu, saya nggak tahu, sampai guru ngaji itu di masjid itu datang ke rumah, ketemu orang tua, diusir karena saya nggak boleh waktu itu, dan saya pun dilarang lagi masuk ke masjid. Semenjak disitulah saya ikut ke wihara gitu kan. Akhirnya karena dapat teguran dari orang tua waktu itu sama mama saya, kamu terserah, mau ke wihara silakan, ke gereja silakan, tapi jangan ke Islam. Waktu itu orang tua bilang begitu. Orang Islam tuh ya kamu tahu sendiri kan, lihat banyak nikah lebih dari satu aja dibolehin kayak gitu. Akhirnya saya berpikir, wah dapat doktrin dari begitu kan, jadi saya ngeri gitu kan. Akhirnya di situ saya aktivitas sama tetangga di situ kan, lingkungan kami itu kan komplek ya, bukan komplek perumahan, jadi komplek Tionghoa lah, Chinese. Saya diajak ke gereja di situ, dikenalin sama teman-teman di sana, sampai saya aktif di gereja. Beranjak SD, SMP saya ikut ke gereja terus, sampai saya lupa lah sama itu semua, lupa. Tapi karena memang hidayah mungkin dari Allah, saya juga nggak tahu itu kenapa. Ketika saya dengar azan atau dengar orang ngaji, itu tenang. Beda sama waktu saya ke gereja. Sampai saya lulus sekolah, saya ujian aja minta soal ujian itu tentang agama Islam, tapi nggak boleh. Karena di induk rapot itu kan saya agamanya kan Kristen. Jadi mereka sesuaikan dengan induk rapot itu. Setelah lulus sekolah dari SMA, perjalanan saya lulus sekolah dari SMA itu, saya kerja di salah satu perusahaan. Dari salah satu perusahaan itulah saya sering dengar ceramah-ceramah. Tapi saya masih aktif di gereja pada saat itu? Masih aktif di gereja. Saya masih aktif, masih berhubungan sama teman di gereja Bethel Indonesia dekat sini nih, Pangkalan Asem. Saya masih aktif di situ, sering perkumpulan setiap hari Rabu itu saya masih aktif. Tapi saya nyuri-nyuri waktu untuk dengar ceramah. Suatu saat saya berpikir begini, Mas. Sebenarnya Tuhan itu yang asli yang mana?
di dalam hati saya selalu bertanya seperti itu. Dalam hati saya, sebenarnya siapa Tuhan itu? Itu pertanyaan dalam hati saya tuh terus muncak. Sampai saya tanya sama teman saya di tempat kerjaan pun, mereka orang muslim, coba aja lo berdoa. Dia ngasih saran seperti itu kan. Akhirnya saya nggak nemu. Dalam hati saya lagi, saya nanya, apakah Yesus? Apakah ada yang lain? Saya berpikir begitu. Saya tanya lagi, makin kuat saya bertanya. Suatu ketika itu ya saya iseng-iseng sholat. Masya Allah. Tapi sholat Jumat waktu itu posisi saya sholat, saya ikut kok ramai gitu kan orang. Nggak ada yang tahu Sama sekali nggak ada yang tahu. Saya ikut masuk, saya nggak ambil wudhu, saya nggak ngerti, saya langsung masuk. Saya dengerin ceramah sholat Jumat. Nah, disitulah dibahas tentang Al-Quran, bahwa kita nggak perlu mencari dunia, Al-Quran itu dunia. Itu satu kata yang saya ingat. Bahkan kita membaca Al-Quran aja itu udah mencakup dunia semua. Langsung saya berpikir, berarti kitab itu dunia, saya bilang. Langsung saya setelah ikutin sholat itu saya nggak ngerti, saya keluar. Terus saya bertanya lagi, waduh ini gimana ini? Kok belum ketemu? Ah udahlah, saya main bola kan sama anak-anak gitu kan. Nah situ malamnya baru saya ngelakuin dengar ceramah tuh yang ada di video, sholat malam itu tanpa wudhu, tanpa ini, saya ngelatin gerak-gerakannya kayak sholat malam. Di situ hati saya langsung tenang, berpikir, oh ini. Akhirnya setelah sholat malam saya mimpi ketemu sama seorang kiai. Di dalam mimpian itu saya bisa ngaji, padahal saya belum pernah, cuman catat-catat aja. Itu diri saya ngaji di situ, baca surat Al-Insyarah. Al-Insyarah. Di situ saya lancar ngaji, saya udah bisa ngaji, tapi pakaian sorban itu senyum, melihat diri saya yang lagi ngeliat nyanyi. Disitulah saya makin yakin, oh mungkin ini, saya bilang. Tapi saya bertentangan mas, waktu itu. Bertentangannya begini, kalau sampai saya masuk Islam, gimana dengan orang tua saya? Siapa meninggalnya? Kalau dia meninggal, siapa yang mendoakan? Sedangkan kan kami di keluarga cuman saya anak tunggal. Akhirnya secara logika, secara ibaratnya ngambil keputusan matang gitu ya. Saya datanglah ke Masjid Istiqlal hari Rabu. Saya datang ke Masjid Istiqlal hari Rabu sama calon istri saya waktu itu. Pas datang ke Masjid Istiqlal, saya ditolak untuk syahadat karena tidak memenuhi syarat. Saya harus minta surat keterangan RT RW, saya harus minta foto, waktu itu bawa foto. Akhirnya saya pulang dari Masjid Istiqlal, langsung saya minta atas pengetahuan keluarga, saya minta semua surat-suratnya, alhamdulillah dilancarin. Hari Jumat 23 Maret 2012 saya resmi syahadat. Tapi sebelum syahadat saya ditanya, kenapa bisa mau masuk Islam? Sama dewan pembimbingnya saya ditanya begitu, ya saya jelaskan karena saya yakin, dan kedua saya nyaman. Ketika mendengarkan azan atau surat-surat Al-Quran, saya nyaman. Itulah yang membuat saya yakin. Setelah syahadat, barulah perjalanan saya tuh dimulai di situ tuh. Ya, melihat keluarga tenang, keadaan tenang semua. Itu belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu sama sekali mas. Saya dapat surat yang ada tadi ini nih, sertifikat itu. Baru saya bicara sama orang tua saya, pelan-pelan saya bicara, saya kasih pengertian. Wah mereka ngamuk habis. Saya dibuang, baju saya dibuang, ijazah saya hampir dibakar. Dia bilang, kalau kamu nggak balik lagi, gimana, siapa nanti yang sembahyang? Saya bilang, ya nanti dengan cara saya sendiri ya saya doakan, insya Allah. Saya bilang, saya cuma satu kata itu, insya Allah waktu itu. Akhirnya setelah itu
dibuang, saya suruh keluar. Ya kan saya keluar dari rumah. Cuman bawa baju, nggak bawa apa-apa. Bawa surat sama KTP waktu itu. Saya nggak tahu harus kemana. Saya mau hubungin calon istri saya itu, saya nggak enak posisi saya. Hampirlah saya ke ITC di ruko-ruko itu di emperan. Saya duduk di situ di emperan. Terus bingung kan, mau kemana saya nggak ngerti, harus kemana saya nggak tahu gitu. Bahkan waktu itu pun saya bingung lah, tekanan mental gitu kan, karena saya shock baru pertama kali diusir itu baru pertama kali. Akhirnya saya duduk di ruko Cempaka Mas, jalan kaki itu dari Cempaka Putih ke Cempaka Mas. Ya duduk di situ. Adalah sepasang orang gitu kan, muda-mudi gitu. Karena perut lapar waktu itu kan. Dari tong sampah bekas saya ambil. Yo. Saya bilang, yang penting ini halal ini kan. Daripada mubazir saya bilang. Akhirnya saya makan dari situ. Tapi ditegur sama tukang nasi goreng itu. Saya jelasin semua sama tukang nasi goreng. Ya, saya diusir, saya hijrah saya bilang. Akhirnya mungkin karena bapak itu nggak tega sama saya dibikinin mas nasi goreng gitu yang baru. Akhirnya dari situ saya dibekalin sama beliau, Dari situ saya diarahkan, cobalah mas ke masjid minta bimbingan dari ustaz-ustaz. Jalanlah saya ke masjid, tidur di situ kagak bisa. Saya bilang, waduh gimana ini? Subuh saya ngikutin sholat, saya sholat subuh, bahwa saya pengen ngaji. Oh kalau di sini adanya anak kecil mas, dan kalau orang dewasa nanti malam, dan kan bayar. Wah saya bingung kan. Akhirnya karena begitu saya keluar dari masjid mas, saya lari ke Poncol, Pasar Senen. Di situ saya kerja di Poncol, tidur ngaprak di situ, di mana aja saya tidur bantu di Poncol itu, ngepak barang kayak celana jeans gitu. Sehari saya dari jam 7 pagi sampai ketemu jam 10 malam saya digaji 30.000. Dari situlah saya mulai untuk menabung sedikit-sedikit. Paginya saya yang ada tukang-tukang yang jualan kue basah tuh, saya bantu di situ. Nah disitulah saya kurang untuk mengenal agama, hanya menjalankan sholat, dengar ceramah di situ. Sampai saya nikah. Saya nikah dengan istri saya, terus di KUA juga syahadat lagi. Itu akhirnya resmi saya nikah. Saya kerja, dapat kerjaan di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading saya kerja di situ ada 1 tahun. Nah ceritanya ini kan istri saya kerja nih mas. Jadi beliau itu habis kontrak. Posisi habis kontrak ini bingung kan, nggak dapat kerjaan lagi. Dipanggil lah sama kakak sepupunya nih mas, suruh tinggal di daerah percetakan. Nah saya bantu-bantu di situlah, belajar ngaji juga di situ kan, bantu-bantu. Ketika itu singkat ceritanya aja nih ya, kakak sepupunya ini meninggal. Kami berdua nggak kerja kan, dititipin anaknya. Yang satu anaknya ini dari bayi ini udah yatim piatu, jadi anak angkat. Diamanain ke saya. Masya Allah. Jadi kan saya bingung, saya nggak kerja berdua, ini diamanain ya anak udah yatim piatu. Akhirnya atas izin Allah saya yakin di situ bahwa saya bisa gitu kan. Akhirnya saya urus anak itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada donatur yang pesantrenin dia sekarang di Tangerang. Masya Allah. Itu benar-benar saya karena saya udah saking yakin sama Allah itu. Saya ditawarin lah waktu itu di gereja juga, saya ditawarin suruh balik lagi. Iya, ditawarin fasilitas segala macam. Saya cuma nggak mau mas. Saya yakin sampai akhirnya saya ke Payakumbuh Padang. Karena udah nggak kuat di Jakarta, saya nggak kerja. Anak itu saya bawa ke Padang. Sampai di Padang, mertua sakit stroke. Keadaan ekonomi juga parah di situ. Tapi saya berjuang di situ mas, bahwa anak ini harus sekolah. Caranya gimana harus sekolah? Akhirnya saya minta tolong sama, di situ kan ada
satu sekolah gitu, tolong cariin donatur buat anak ini sekolah. Alhamdulillah sekolah ranking mas. Masya Allah. Juara ngajinya juga udah bagus, sekarang udah Al-Quran. Alhamdulillah, saya seneng. Kadang-kadang saya kalau mikir begitu mas, perjuangan saya begitu, walaupun ibaratnya ya status saya waktu itu kan hancur lah ibaratnya kan, tapi saya yakin di mata Allah saya bersih. Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang saya suka sedih, mau nangis gitu kan, kok bisa Allah ngasih saya hidayah, ngasih hidayah terus ke saya sampai saya dititipin anak yatim piatu ini. Akhirnya ya gimana ya, orang tua ngelihat saya tuh mungkin karena perkara-perkara hal yang mereka nggak tahu, jadi memvonis saya itu seolah-olah nggak benar. Padahal saya yakin bahwa itu jalan yang benar itu ada di situ gitu. Sampai saya dimusuhin, difitnah saya mas. Orang tua saya meninggal, mama saya meninggal, kanker. Saya nggak boleh datang. Di Gatot Subroto, nggak boleh saya datang. Sama sekali nggak boleh datang. Akhirnya saya maksa saya datang. Saya nemenin di situ. Saya disuruh sembahyang. Akhirnya saya nggak mau. Saya bilang saya muslim. Disuruh megang sio, saya nggak mau. Saya muslim memang. Saya punya cara saya sendiri. Saya bilang gitu. Keluarga saya pada fitnah saya, oh anak gak bener lo, anak durhaka. Dia bilang gitu, tukang bohong lo, anak pembohong, anak durhaka lo. Ngapain lo ngomongin gitu. Sampai sekarang saya dicap jelek sama keluarga saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya Allah. Sampai sekarang. Akhirnya ya saya yakin tetap terus saya jalani. Terus papa saya meninggal. Dari keluarga papa saya, mereka orang Nasrani. Nah, ya kan, benci sama saya. Ya. Saya mau datang pun mereka banyak alasan. Padahal saya cuman mau silaturahmi waktu itu. Karena kan keluarga bagus jeleknya mas. Akhirnya saya diusir. Kemarin pun saya mau silaturahmi ke rumah tante saya yang di sini juga. Saya ditunjuk-tunjuk pembohong. Cuman sampai gerbangnya disuruh keluar saya. Usah datang. Karena masih saudara ya, tante ya Allah. Ya sebatang kara lah hidup saya sekarang. Nggak ada siapa-siapa. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, semoga Allah berikan kebaikan ke depan insya Allah ya mas ya. Baik, tadi kan sudah sempat menyindir kisah hijrah nih kan ya, Masya Allah ya. Saya ada beberapa mungkin yang masih penasaran dari kisahnya antum nih. Bagaimana tuh bisa yakin terhadap Islam pada saat itu? Kan nggak mudah ya. Bagi seorang mualaf tuh biasanya nggak mudah ketika dia meyakini sesuatu yang dimana sesuatu itu nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya Tuhan Islam kan gitu ya, kan nggak kelihatan tuh Allah ya. Nah sedangkan kan agama antum duluan mungkin kelihatan Tuhannya itu jelas gitu kan, menyembahnya kepada siapa gitu ya. Benar. Nah itu bagaimana antum bisa yakin itu terhadap Islam pada saat itu? Karena yang saya lihat benar, lurus. Terus kedua, nggak ada pleset, ibaratnya nggak ada kata yang nggak mungkin gitu. Waktu itu saya berpikir begini, kalau memang Isa itu Tuhan, contoh ya, Isa itu Tuhan, kenapa dia masih menyebut bapaknya yang di surga? Saya berpikir seperti itu. Berarti kan di atas Isa ada lagi. Waktu itu saya masih awam, saya nggak tahu apa-apa. Cuman saya berpikir secara logika begitu. Betul. Dan kedua, kenapa waktu itu Isa menyuruhkan kepada Bani Israel untuk berdoa kepada bapaknya? Nah disitulah saya mbak yakin bahwa ada di atasnya Nabi Isa. Waktu itu saya belum tahu sama sekali. Seiring waktu saya membaca buku, terus kedua dengar ceramah, terus saya belajar, alhamdulillah saya yakin disitulah yang menggerakkan, karena hati saya sendiri yakin bahwa di atas yang dulu saya anut ada lagi yang menyuruh beliau. Ada lagi yang lebih besar kan? Iya, ada lagi yang lebih besar, yang lebih istimewa ada lagi. Saya pikir begitu. Akhirnya benar. Karena saking yakinnya ternyata saya benar. Saya nggak salah jalan gitu. Saya nggak kalau saya mungkin nggak yakin, dari dulu saya udah balik. Karena pertama tekanan mental. Di lapangan kita kan nggak tahu mental kita diasahnya dengan apa. Tapi saya yakin karena Allah saya ngasih
ngasih mental saya di jalanan, akhirnya saya nambah yakin apapun yang saya terima di jalanan ya itulah berkah dari Allah. Apapun yang saya terima dari jalanan maupun dari dalam itulah berkahnya Allah. Karena saya ikhlas mas, saya difitnah segala macam karena saya yakin emang saya ikhlas. Sampai saya dibenci semuanya pun saya ikhlas. Saya kembalikan semuanya ke Allah. Yang penting hati saya nggak pernah benci sama orang. Walaupun dia marah sama saya, sampai saya diludahin pun saya nggak pernah benci. Ya, jadi Masya Allah ya, bisa saya yakin itu sama Islam ya. Apa nih, saya sedih jujur ya, Masya Allah. Masya Allah. Ke pertanyaan selanjutnya Mas Ita, mungkin awal-awal mungkin jadi seorang mualaf kan gitu ya, pasti mungkin ada kesulitan dalam hal ibadah nih, kayak misalnya sholat dan seterusnya mungkin. Nah, gimana bisa belajar itu dan gimana ceritanya bisa sholat itu, Masya Allah. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya ngelihat, nah pas yang tadi saya ceritain kan, sholat Jumat itu kan saya masuk dan mau itu saya melihat gerakan-gerakan di situ. Awalnya di situ. Kedua, sebelum saya sadar, saya udah ngejalanin puasa 1 bulan full. Itu nggak dibilang 1 bulan full. Jadi gini awalnya. Waktu itu kan bulan Ramadan, ya kan. Saya masih Nasrani. Ya kan? Saya nongkrong lah sama anak-anak teman-teman kan. Tongkrongan dia bilang, coba puasa. Dia bilang, lo ngapain puasa kecuali lo masuk Islam lah. Agak gue pengen ngerasain. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngikutin. Lama-lama di situ terbiasa. Sampai 1 bulan full saya puasa. Walaupun masih Nasrani Pak. Masih Nasrani itu 1 bulan full, saya ingat banget itu. Akhirnya ya yang saya tadi bilang kan, kalau pergerakan sholat itu ya diajarin sama istri. Pertama. Sebelum sama istri pun saya udah sama teman-teman aja diajarin. Disitulah saya belajar pelan-pelan, saya masuk ke masjid, saya ngeliatin gerakan orang sholat. Walaupun saya salah tapi saya nggak malu, tetap saya lakuin sholat. Sampai saya bisa sholat, alhamdulillah. Dan bacaannya pun saya belajar dari buku. Dari buku saya pelajari. Terus kedua, zikir pun dari buku. Saya dapat dari ustadz, saya belajar di situ ambil buku. Masya Allah. Akhirnya ambil tata cara wudhu pun saya ngeliat orang dulu pertama. Saya nggak berani maju mas, ngambil wudhu saya nggak berani. Ngatin orang dulu. Oh caranya begini-gini. Takut salah ya? Takut salah. Saya bilang. Akhirnya saya pelan-pelan saya praktekin bisa. Alhamdulillah di situ saya makin lancar lah di situ lah. Semakin lancar. Mudah ya dan mudah dijalankan. Ya. Baik, masih terkait dengan ibadah. Mungkin apa yang antum rasakan dalam hal ketenangan nih? Biasanya kan antum di agama sebelumnya kan gitu ya, ibadah juga kan gitu di dalam Islam. Nah, mungkin perbedaan ketenangannya mungkin antum bisa cerita. Oh jauh. Pertama saya dapat ketenangan itu nyaman di hati. Kedua ada rasa semangat, pingin terus belajar dan menggali ilmu terus. Karena Rasulullah kan pernah bilang ya, cari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah akhirnya di situ saya kalau dapat ketenangan itu nggak bisa diutarakan mas. Puas pun nggak bisa diutarakan. Bener-bener seperti apa ya? Kalau kita dapat angin tuh kayak sepoi-sepoi lah, nikmat banget dapatnya. Apalagi ketika saya zikir. Kalau saya zikir, walaupun ramai kendaraan ataupun dimanapun saya zikir, selalu saya jalan istighfar dalam hati. Itu saya merasa tenang. Nggak mikirin seolah-olah tuh beban di pundak pun berat, seolah-olah enteng. Karena yang seperti tadi balik, karena saya saking yakin sama Allah, insya Allah pasti ke depan ada jalan. Saya berpikir seperti itu, positif lah. Entah itu dari mana datang itu saya nggak berpikir. Allah nggak buta lah ibaratnya, dan nggak pernah ngasih cobaan kepada umatnya yang yakin itu berat yang nggak bisa dihindari. Pasti saya yakin di situ sama Allah. Makanya alhamdulillah selama saya 2012 perjalanan saya ibaratnya jatuh bangun sampai saya di jalan segala macam, sampai saya punya anak yatim piatu sekarang ibaratnya udah ada yang donatorin di pesantren. Sampai sekarang saya tetap yakin. Sampai saya dibenci, difitnah, teman saya nggak ada, saya yakin di situ. Sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya.
Nah, sebegitu apa kuatnya ya, Masya Allah ya, Mas Desa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesulitan mungkin jadi begitu mudah ketika antum tadi bilang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi kan antum sempat singgung ya apa namanya kesulitan berinteraksi dengan keluarga, bahkan keluarga menentang dan seterusnya kan gitu ya. Mungkin kalau dari sisi teman dekat nih, mungkin kan biasa kan antum punya teman di gereja kan tadi kan disebutkan. Nah mungkin ada apa ujian nggak dari teman tuh diledek-ledekin dan seterusnya? Oh banyak. Sampai bahkan mungkin ada yang mungkin ngajak lagi mungkin kayak gitu. Sampai saya tuh tiap hari itu didatengin. Lokasi saya di mana didatengin. Mereka ngajak doktrin saya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak, maaf. Saya bilang, saya udah satu ya satu. Saya bilang, saya nggak bisa gini. Ah ngapain lu, itu nggak benar. Coba lo lihat Alkitab lagi. Mana yang benar? Dia bilang gitu. Saya nggak mau. Sampai saya ditawarin segala macam tempat tinggal, saya nggak mau. Tawarin berbagai macam fasilitas. Bener, saya nggak mau. Dari saksi Yehova, om saya kan saksi Yehova. Mereka ya segala macam ngajak saya makan, segala macam saya ngajak saya kerjaan itu kan. Waktu itu saya emang posisi saya nggak kerja ya kan. Mereka ngajak segala macam, saya nggak mau tetap. Saya bilang kenapa nggak belajar Al-Quran? Saya kasih itu. Beneran, saya kasih itu. Mereka ngajarin saya Alkitab, kenapa nggak belajar Al-Quran? Siapa tahu dapat hidayah om. Saya gituin, saya bilang, udahlah jangan lari ke situ dulu, ya udah kamu ikut dulu kebaktian. Saya nggak mau beneran, saya nggak mau. Akhirnya ya mereka, ya mungkin waktu ketika ya mama saya meninggal mereka datang, ya saya digencet. Mereka juga sama mama saya kan adik mama saya sendiri. Ya mereka ngegencet saya sampai saya bilang, ya udahlah, saya bilang saya masih yakin sama Allah. Saya bilang ini mungkin ujian bertahap ya saya, kekuatan mental saya diuji lagi. Saya bilang ya udahlah, saya pasrahin aja deh. Ya udah setelah itu ya mereka nggak ini lagi sama saya. Tapi kalau saya reaksi saya masih ini ya om saya tuh kemarin tuh ngajak. Jadi di Zoom itu karena COVID kan, mereka ngajak kebaktian kan di lewat Zoom itu. Cuman saya celetukin, kenapa nggak baca Al-Quran nih? Gitu di Zoom. Akhirnya saya keluar lagi langsung kan. Ya bilang ayah saya diomelin sama saya kan. Akhirnya ya saya bodo amat, saya hapus saya langsung. Ya begitulah, tekanan dari mereka banyak. Benar-benar luar biasa. Segala materi, ekonomi semuanya, sampai fasilitas semuanya mereka jamin. Tapi tetap saya nggak mau. Sampai sekarang alhamdulillah. Tetap. Masya Allah. Baik, Mas Desta, mungkin antum dari kuatnya antum gini, mungkin antum punya rahasia dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin ada nggak ayat favorit Al-Quran? Ini kan semua ayat kan favorit nih, ya kan semua ayat Al-Quran kan pokoknya baik semua lah, Masya Allah. Nah mungkin antum punya pegangan dari setiap ayat Al-Quran ya, salah satu ayat gitu yang antum pegang. Kalau yang saya kuat banget ada 3 ayat yang saya selalu selalu yakin. Pertama itu Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas tuh, wah itu benar-benar kacau itu. Kalau baca Al-Ikhlas itu enak rasanya. Baik, ini kacaunya dalam segi hal baik ya, bukan kacau. Al-Ikhlasnya nanti salah paham lagi. Baik. Kalau Al-Ikhlas itu manfaatnya banyak. Walaupun keadaan apapun, saya selalu baca Al-Ikhlas. Terus kedua ayat kursi. Yang ketiga itu Al-Ansyirah. Ketika mimpi saya baca itu, dan itulah yang selalu pertama kali saya hafal itu surat itu. Masya Allah. Dan itu yang membuat antum kuat itu mungkin. Iya, pedoman saya di situ. Masya Allah. Masya Allah ya. Pegangannya Al-Ikhlas, Masya Allah. Al-Ikhlas. Tapi, alhamdulillah Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan kehidupan Mas Desa juga ikhlas untuk menghadapi ujian dari Allah SWT gitu ya. Baik, Mas Desa. Nah, sekarang mungkin agak lebih cair dulu nih pertanyaannya nih mungkin. Sekarang kan banyak nih kaum muslimin di luar sana, mungkin saudara-saudara kita, mereka ini masih mengaku agamanya seorang Islam gitu, kata saya ini Islam gitu. Tapi dalam segi prakteknya sama sekali dia nggak menjalankan syariat Islam. Contoh, dia masih pacaran, dia masih nggak sholat kayak gitu. Nah ini kan mungkin ada hubungannya juga dengan Islam kafah nih. Nah pendapat antum nih tentang seorang Masya Allah, seorang mu'alaf tentang Islam kafah bagaimana? Maksudnya Islam yang kurang gitu ya? Iya, baik.
Itu kalau pendapat saya sih dari diri sendiri ya, ditempa dari diri sendiri. Kedua, mungkin perlu bimbingan lagi. Saya yakin kalau setiap KTP Islam tapi praktek atau ngejalaninnya masih kurang, mungkin ada yang kurang, mungkin diubahnya ya mindsetnya beliau ya harus diubah. Masya Allah. Tapi nggak bisa secara langsung gitu. 100% mindset orang diubah nggak bisa, Mang. Jadi harus bertahap. Apa yang kekurangannya dari dia, ya itulah yang harus diubah sedikit. Misalnya sholatnya masih bolong-bolong, masih kurang gitu kan. Nah, gimana caranya nih orang bisa supaya sholatnya itu 5 waktunya jalan, sunnahnya jalan, bahkan malamnya jalan juga. Nah, itu gimana caranya ya kita bimbing terus beliau. Tapi kan nggak mungkin kita harus monitor beliau begini-begini. Ya itu kembali ke diri masing-masing. Kalau dia yakin sama Allah, pengen dekat dirinya lagi sama Allah, pengen lebih dekat lagi sama Allah, pengen lebih disayangin lagi sama Allah, sama Rasulnya juga, ya mereka harus menjalani ya sholat itu di tepat waktu, 5 waktu. 10 menit belum azan ya kita harus ada di masjid. Masya Allah. Ya begitulah. Kedua, puasa. Ya Senin Kamis kita harus menjalanin puasa. Gitu. Mungkin kalau orang ngaji pun huruf Hijriyah ibaratnya contoh ya. Orang ngaji nih dari kecil suruh ngapalin huruf Hijriyah. Ketika nanti ketemu internet main game udah lupa. Nah, gimana caranya itu bisa diubah gitu. Kalau menurut saya ya dari diri sendiri. Kedua ya diingetin lah, saling diingetin. Dan harus banyak referensi mungkin. Mas nggak percaya mungkin. Saya berteman sama orang mungkin kurang ya. Bekas keluar penjara, bekas ya namanya orang jalanan Mas. Tapi kalau lagi sholat saya ingetin terus. Sholat dulu, baru nanti kita kerja lagi. Saya selalu begitu Mas. Jangan sampai nggak sholat Jumat dalam 3 kali saya bilang. Kamu Islam tapi jangan sampai nggak sholat Jumat. Walaupun keadaan gimana, tetap sholat Jumat. Jangan sampai ditinggalin. Sampai suatu ketika daerah Poncol, Senin, itu dia preman, mungkin dia tobat kali sekarang. Des, kita sholat Jumat di mana Des? Masjid sana yuk. Ya udah yuk. Jalan Mas, itu dari orang nggak benar sampai benar sekarang. Orang dari keluar penjara ada di depan itu, mantan napi. Saya ajakin sholat saya ini. Alhamdulillah. Walaupun ilmu saya bukan ustadz ya, saya juga ngaji masih ikro, tapi cuman apal-apal doang. Tapi insya Allah saya selalu ngajak orang sholat. Nggak mungkin saya nggak sholat, nggak mungkin saya nggak ajak. Gitu. Walaupun diri saya masih kurang ibaratnya, walaupun saya pun agak bolong kadang-kadang kan, tapi alhamdulillah saya selalu ingetin orang sholat, teman-teman saya. Itu kenapa makanya orang itu ya dibilang kafah atau Islam KTP ya maaf karena nggak ada yang saling mengingatkan. Maksudnya itu perlu ya, perlu. Masya Allah. Kalau kita saling mengingatkan waktunya aja ya kita sholat ya sholat. Insya Allah orang itu juga bakal ngikut sholat. Nah itulah yang diubah mindsetnya sedikit semestinya. Betul ya. Sebenarnya itu apa namanya, Masya Allah keren banget untuk watawasau bil haq gitu ya. Saling bernasihat kepada kebenaran kayak gitu. Ya mungkin bisa sehingga orang-orang jadi terbiasa dengan perintah-perintah Allah kayak gitu ya. Benar. Kalau misalnya kitanya diem aja, bagaimana orang bisa menjadi seorang kadang-kadang kan gitu ya. Kita ada orang jalan ke masjid, ada yang masih gibah, ada yang masih nongkrong, tapi nggak ngajakin sholat, cuman lewat doang. Ya itu dinilai juga lah sama Allah. Itu benar-benar dinilai ya sama Allah. Kenapa? Kok ada orang yang dengar ajan tapi nggak mau sholat. Nah, kalau kita udah ingetin dia sholat tapi dia nggak mau, itu terserah dia. Kita udah ingetin, ya kan? Bukan yang berarti kita harus maksa, ayo sholat. Enggak. Kan Islam kan bebas, nggak pernah memaksa orang. Nah, disitulah kalau saya pikir ya untuk sholat misalnya ada yang kurang-kurang, mungkin diingetin. Secara perlahan diingetin. Masya Allah. Sehingga saya yakin Mas, kalau di dunia ini orang pada sholat semua, ibaratnya ini dunia benar-benar aman, insya Allah benar-benar mantap saya bilang. Kalau orang pada ingat sholat semua, benar-benar mantap, saya yakin. Baik. Masya Allah, syukron ini masuk nasihatnya nih. Dan ini ngena banget ya untuk saya pribadi dan mungkin juga buat sahabat ngaji cerdas ini. Masya Allah. Ingat tadi pesannya bahwa beliau ini adalah seorang yang mungkin baru belajar tentang Islam, tapi Masya Allah mindsetnya itu sudah jauh ke depan, Masya Allah. Mungkin bisa dibilang punya
kayak kepengen seluruh umat muslim itu sholat gitu ya, seluruh umat muslim sholat. Benar. Masya Allah. Benar. Masya Allah. Benar. Baik, saya tadi ada sempat yang kelewatnya apa yang saya tanyakan tadi. Saya pengen tahu keseharian antum sekarang bagaimana. Saya jujur, kadang saya tukang parkir, kadang enggak. Ya sehari-hari saya nggak ada lah. Paling ya cari-cari kerja, kalau ada ya saya kerjain, kalau enggak ya nggak ada lah. Paling parkir di depan nggak seberapa, yang penting yang bisa walaupun kecil ya bisa nafkahin istri lah buat sehari-hari, itu aja. Nah, jadi parkir di Kadang-kadang ya bersih-bersih masjid, bersihin masjid, Berarti untuk saat ini belum ada kerjaan? belum. Masih mencari kerja saya, nggak tahu pekerjaan apalah. Yang penting saya mah bersyukur aja lah, apa yang Allah kasih mungkin kehendak kedepannya kita kan nggak tahu. Ya saya serahin aja semua sama Allah. Yang penting saya udah ikhtiar, udah ngejalanin apa yang kewajiban saya sebagai walaupun kurang gitu. Tapi alhamdulillah lah, istri saya juga bisa memahami kondisi kayak sekarang. Masya Allah. Ya semoga saya berdoa dan kedepannya nanti antum mudah-mudahan dapat kerjaan yang baik sehingga Amin. Bisa kehidupan lebih baik, menafkahi istri yang lebih baik lagi insya Allah. Rezeki nggak kemana. Benar. Yakin ya Masya Allah. Baik Mas Desta, mungkin kalau ada pesan-pesan ya untuk seorang yang muslim dari lahir nih, kira-kira mau pesan apa kira-kira? Kalau pesan saya sih jangan pernah ninggalin sholat. Dan kedua, walaupun mental kita diuji, ini paling utama ini sekarang ini diuji secara ekonomi ya. Yakin aja mau, karena semuanya kan beliau yang ngasih ke kita. Insya Allah yakin sama Allah. Dan kedua ya, yang kayak tadi, jangan pernah ninggalin sholat, itu ini. Kalau bisa kencengin sholatnya, selalu minta terus. Walaupun kita ibaratnya parah, walaupun bolong-bolong, tapi karena kita yakin, misalnya yakin sama Allah, kedua kita tobat, benar-benar tobat, terus sholat, minta benar-benar, pasti ada jalan. Yakin aja mau. Yakin. Lagi-lagi kena lagi. Ya ini jangan Jadi tadi pesannya Masya Allah ya, gold banget ya. Jangan sampai kita ngedon cuma gara-gara ekonomi. Iya.